Di antara bid'ah yang hasanah, sesuatu yang baru tapi baik adalah nih kitab dicetak buat kita. Dulu nggak ada kitab dicetak buat ini kitab dipakai. Bimutabatil kitab wa sunnah, mulazamatil kitab, tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyerah, pasrah, tunduk, patuh, nurut, mengikuti, meneladani yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad, dia akan menyesal, akan binasa, akan celaka dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Suruh taat kepada Allah dan Rasul, kepada ulama, ulil amr minkum. Kalau terjadi perselisihan, kebingungan, kerancuan, balik kepada Allah, balik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merujuk dalam segala masalah kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punya marja'iyah, punya rujukan, bukan ke nafsu, bukan ke hawa. Rujukannya ke siapa? Merujuknya kemana? Orang lagi bingung, gundah, kemana kita harus melangkah? Apa yang harus kita lakukan? Banyak banget pendapat, semuanya mengklaim kebenaran. Kita harus punya rujukan. Merujuknya kemana? Alhamdulillah. Kita, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita nikmat. Kita memiliki rujukan kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita merujuknya kepada beliau dan kepada guru-guru beliau, pada para ulama yang bersanad radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Celaka, rugi, al-istiglal an syekh. Kesialan itu ketika seseorang merasa guru saya nggak paham, saya lebih ngerti. Keadaan negeri saya lebih paham, zaman saya lebih paham. Beda. Indonesia dengan sana saya lebih ngerti daripada ini. Orang yang rugi, orang yang sial, yang kayak begini, merasa lebih ngerti daripada gurunya. Harus punya marja'iyah. Kamu rujukannya kemana? Barang siapa yang rujukannya kepada Al-Habib Umar, ya ambil, pegang benar-benar. Yang rujukannya kepada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, pegang benar-benar omongannya. Jangan merujuk dalam satu hal, tapi dalam hal yang lain enggak. Kalau yang ini Habib Salim Syatri enggak ngerti, Anda lebih ngerti. Yang rujukannya kepada Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, pegang, merujuk betul-betul, sungguh-sungguh kepada dia. Dalam segala hal, ikuti metodenya, ikuti caranya, ikuti manhajnya, ikuti ajarannya. Bagaimana cara beliau amar ma'ruf, bagaimana cara beliau nahi mungkar. Begitu. Barang siapa yang rujukannya kepada Al-Habib Zain bin Sumaid, balik marja'iyahnya kepada Al-Habib Zain bin Sumaid. Masya Allah. Yang kepada Al-Habib Bakar Masyhur pun juga demikian, marja'iyahnya kepada mereka. Tapi kan yang masalah itu ketika dia ngaku-ngaku mengklaim, oh saya rujuknya kepada fulan, tapi dalam urusan yang lain dia tidak merujuk kepada mereka. Begitu. Ada bukan merujuk mereka kan, tapi menjual guru, menjual syuyukh, menjual gurunya sendiri. Waliyadzu billah min dzalik. Ruddu ila Allah wa Rasul. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Hadalah ulil amr yang menjadi rujukan kita, marja'iyahnya kita. Pakai metode mereka, pakai caranya mereka. Yang mau pakai cara sendiri, nggak punya syekh, maka dia yang bakalan tersesat. Benarnya nggak masalah kalau kita tanya, ente walafu, syekhak siapa, ustadzak siapa, siapa syekhmu, siapa ustadzmu, siapa rujukanmu dalam masalah ini. Kamu merujuknya kepada siapa? Kepada siapa? Kita mau tahu. Merujuknya kepada siapa? Jangan ketika udah ada masalah bilang lah
Ya khalas, kita mau tanya kepada para syuyukh, kepada para marajiknya kita. Jangan libatkan mereka dengan masalah yang ada di negeri kita. Kenapa? Soalnya tahu kalau dapat jawaban dari mereka berbeda dengan hawa nafsunya dia. Beda dengan hawa nafsunya dia. Emang ada yang ngomong gitu? Udah, ada yang ngomong begitu. Ada banget yang ngomong begitu. Kita tawarkan, ayo kita merujuk. Marja. Balik ke rujukannya kita, ente mau kemana rujukannya? Mau kita tanya Habib Bakar Masyhur? Mau tanya Habib Salim Syatri? Mau tanya Habib Zain bin Sumaid? Ayo, kita mau tanya, bismillah. Jangan libatkan. Kenapa tahu soalnya beda. Melanggar. Apa yang dia lakukan melanggar. Daripada apa yang dilakukan oleh guru-gurunya, alma maternya. Ikutin ilzam kitab Allah wa tabi'a sunnatan wa qad hadaka Allah bil aslafi. Ikutin Alkitab wa sunnah. Ada orang bilang kitab sunnah. Al-Quran wal hadis, Al-Quran wal hadis. Al-Quran dan hadis pemahamannya dengan pemahaman yang bersanad kepada mereka. Tapi kalau pemahamannya nggak bersanad itu Al-Quran wal hadis dipakai sebagai alat buat ngafirin orang, membidahkan orang, mensyirikkan orang, buat ngatain orang. Ada bid'ah. Dipakai ayat Quran untuk mukul sesama muslimin. Ada bid'ah. Kama gal Jaddi Salim, orang teriak Quran hadis. Ini kalimat yang hak, tapi dipakai untuk tujuan yang batil. Kalimat yang hak tapi dipakai untuk tujuan yang batil. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ittiba'il mansus ala wajhil makhsus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hal khusistum ahlal bait bisyai' min dunina? Apakah kalian ahlul bait dikhususkan sesuatu yang kita enggak punya? La, tidak. Illa, kecuali fahmun utiya ahaduna fil Quran, pemahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada salah orang kita di dalam Al-Quran, punya pemahaman khusus. Ittiba' mansus ala wajh makhsus. Maka Habib Ahmad bin Hasan, ikutin salaf, metode mereka, pemahaman mereka, sanad mereka di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jangan ikut yang baru-baru, yang aneh-aneh, apalagi yang melanggar sunnah. Muhdatsah bid'ah, kul bid'ah dhalalah. Man hadatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Yang bawa-bawa dalam perkara kita yang bukan bagian darinya, maka ditolak. Tapi kalau yang berada di dalam naungan itu masuk dalam bagian dia, maka diterima. Fahamin makna hadis ini dengan benar. Terus disebutkan bid'ah itu ada 3. Bid'ah lughatan itu segala sesuatu yang baru. Segala hal yang baru disebutnya bid'ah. Nah, tapi kalau barunya dalam bidang syariat itu yang masuk bid'ah menurut syariat adalah sesuatu yang bukan bagian dari syariat. Begitu dibawa-bawa seolah-olah dia bagian dari syariat. Ma laysa minhu, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Tidak masuk di bawah naungan syariat, di bawah hukum syariat, atau bagian fara' daripada syariat tersebut, maka itu tertolak, itu adalah bid'ah. Nah, bid'ah itu sendiri, bid'ah itu ada bid'ah, enggak semua sesuatu yang baru itu haram. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah daripada sesuatu yang baru tersebut. Ada bid'ah itu sesuatu yang baru, yang baik. Ada juga yang buruk. Ada hasanah, ada mazmumah. Terus mazmumah itu juga ada mazmumah tercela tercela secara mutlak. Ada lagi tercela bukan mutlak, tetapi menurut lisan, kalau bicara dari pintu zuhud, pintu keberhati-hatian, pintu wara, pintu gana'ah, maka itu bid'ah mazmumah. Di antara bid'ah yang hasanah, sesuatu yang baru tapi baik, adalah nih kitab dicetak buat kita. Dulu nggak ada kitab dicetak buat ini kitab, dipakai. Di antara bid'ah yang hasanah, speaker untuk dipakai, nyampe suaranya.
Di antara bid'ah yang hasanah begitu adalah ini streaming pengajian bid'ah hasanah. Di antara bid'ah hasanah Al-Quran, penulisan Al-Quran, dikumpulkan Al-Quran di dalam satu buku, sebab dulu Al-Quran itu terpecah-pecah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau yang punya inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab, begitu, sehingga terjagalah Al-Quran hingga zaman kita sekarang ini. Itu bid'ah hasanah. Terus juga Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu beliau bid'ahnya itu mengumpulkan orang dalam salat tarawih dengan satu imam. Wa tartibul mushaf. Subhanallah. Begitu juga azan awal waktu Jumat. Dulu azannya satu, ini dibikinin azan awal oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Azan awal, jadi 2 kali azan Jumat. Azan pertama buat manggil orang-orang pasar, mereka mendekat untuk Jumat, jadi nggak telat Jumatnya mereka. Wa ahkamul qital, Sayyidina Ali itu mengatur ahkam qitalil bughah, bagaimana hukum-hukum memerangi pemberontak, dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wah kata ini khulafail arba'ah, bid'ah yang mereka lakukan. Madrasah, pesantren, bid'ah. Universitas, bid'ah. Begitu ada orang, pokoknya kalau bid'ah semua bid'ah. Begitu, dolal, sesat, semua yang sesat di neraka. Bid'ah, apa itu bid'ah? Yang nggak ada di zaman Nabi itu sesat dan tempatnya di neraka. Lu nggak ada di zaman Nabi, berarti lu sesat dan di neraka. Bapak lu juga nggak ada di zaman Nabi, bapak lu sesat dan di neraka. Enggak, bukan begitu. Zahwa. Masya Allah. Enggak, maksudnya dalam syariat, dalam agama dia bawa hal-hal yang baru lagi. Begitu. Orang pergi haji naik pesawat terbang. Kalau ente mau ikut sunnah jalan kaki, berenang deh sana. Berenang. Makan ikan hiu tuh orang tuh. Dia berenang di sana, pergi ke Mekah berenang. Gak bakalan nyampe. Kata pesantren yang ada di masjid ada karpet. Nah itu juga zaman Nabi nggak ada karpet, kipas angin di masjid, lampu di masjid, marmer di masjid, AC di masjid. Itu semuanya bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad itu lantai masjid terbuat dari tanah, pasir tanah. Kemudian juga atapnya itu dari daun korma, tiangnya dari batang korma, nggak ada beton, nggak ada semen. Masjid tuh, di masjid pakainya bukan lampu, bukan LED, bukan kipas angin, bukan AC, tapi di masjid itu pakainya tuh obor, lampu minyak. Ayo dulu pakai tuh, begituan. Bid'ah yang tercela menurut lisan az-zuhud wal wara', kalau mau berhati-hati, seperti tawassu' fil malabis wal ma'akil wal masakin wal mubahah, berlebihan di dalam makanan, bermewah-mewahan dalam makanan, dalam pakaian, di dalam tempat tinggal, mubah. Tetapi kalau mau bicara wara', keberhatian, dan ada bid'ah kurang terpuji. Ada lagi bid'ah madzmumah, mutlak, secara mutlak itu tercela. Segala sesuatu yang melanggar Alkitab wa Sunnah, walaupun ada di zaman Nabi Muhammad. Buka-bukaan aurat, bid'ah. Di zaman Nabi ada, tapi itu bid'ah. Melanggar segala sesuatu yang melanggar Alkitab wa Sunnah, itu tercela. Kata
Ada sekali itu orang kalau nggak ngikutin sunnahnya Nabi, ajaran Nabi Muhammad, jangan kita ngikutin kecuali orang-orang yang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pantas dijadikan teladan. Nih kadang orang ngelihat apa aja, wah followernya banyak, ikutin. Wah dia katanya, orang-orang nunjuk kalau dia hebat, ikutin. Nggak begitu. Kalau dia ngikutin Rasulullah, ngerjain sunnah, jalanin sunnah dengan benar, ikutin. Kalau dia nggak jalanin sunnah, tinggalin. Sayyidina Abu Yazid al-Bustami mendengar kewalian, kesolehan satu orang. Ada wali, orang soleh di satu negeri, di satu kampung. Ya sudah, saya mau ziarah, mau berkunjung. Diziarahin. Dia nunggu di masjid. Orang itu mau datang ke masjid, wali itu mau datang ke masjid. Ditunggu dia oleh Abu Yazid al-Bustami di masjid. Pas nggak lama tuh orang datang. Wah itu dia orangnya. Ya Syekh, tuh orangnya datang. Datang pas mau masuk masjid, batuk. Maka batuknya itu dia meludah, lendirnya itu dia meludah di tembok luar masjid, sehingga lendirnya itu dia buang menempel di tembok luar masjid. Ngelihat begitu Abu Yazid al-Bustami, ditinggal tuh orang. Ditinggal. Ya Syekh, ini walinya udah datang, nggak jadi, nggak ada wali-walian. Loh kenapa? La yu'man ala asrarillah man lam yuhafidh ala adab syariah. Bagaimana mau dipercayakan dengan rahasia-rahasianya Allah orang yang tidak bisa menjaga adab dalam syariat? Nabi membenci hal yang demikian. Nabi ngelihat ada lendir ingus nempel di dinding masjid luar. Nabi marah, diambil kayu dibersihin oleh Rasulullah. Gak suka, makruh, gak suka. Wah ini orang ngaku dia pewarisnya Nabi, memegang sirnya Nabi, tapi kok dia menjalankan sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad? Enggak ada penipu. Ditinggal oleh Sayyidina Abu Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu. La mu'in illallah, kata Sahal bin Abdullah Tustari. Wala dalil illa Rasulullah, wala zad illa taqwa, wala amal illa sabar alaiha. Tidak ada yang ngebantu kita kecuali Allah. Gak ada penunjuk jalan kecuali Rasulullah. Tidak ada bekal kecuali taqwa. Tidak ada amal yang ampuh kecuali bersabar dalam menjalankan perkara ketakwaan. Al-Junaid bilang segala jalan tertutup kecuali yang jalan peneladanan terhadap Nabi Muhammad. Mau sampai kepada Allah Ta'ala, ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada jalan lain. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ditanya, man afdalul alawiyin? Siapa kaum Alawi, kaum Ba'alwi yang paling afdal? Cucu Nabi yang paling afdal yang mana? Dari mana? Dari keturunan Hasan kah? Husain kah? Dari fam yang mana? Dari keluarga yang mana? Maka dijawab oleh beliau, afdaluhum akmaluhum ittiba'an bin Nabi Muhammad. Yang paling afdal, yang paling sempurna peneladanannya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau udah nggak ngikutin Nabi tinggal. Katanya itu talib ilm, nggak sholat jamaah, tinggal. Jangan ngaku santri, jangan ngaku talib ilm, apalagi ngaku ulama. Kiai nggak sholat jamaah, ulama nggak sholat jamaah, habib nggak sholat jamaah, tinggal. Jangan ikutin. Begitu juga nggak bangun malam, tinggal. Kagak nggak duha, nggak witir, tinggal. Cari yang lain. Dan al-awliya yang berkata, ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya nggak pernah ngerjain yang makruh, bahkan nggak pernah terlintas di benak saya untuk mengerjakan perbuatan yang makruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,